Jadi supaya diketahui yang kami lakukan, akhirnya kami berikan dana talangan untuk melakukan pembebasan tanah sampai sejumlah hampir 600 miliar. Sampai akhirnya tanah terbebaskan lebih dari 90%, dan kemudian dana kami diganti oleh pemerintah. Setelah itu bertahap. Jadi itulah yang akhirnya ya kita bersyukur bisa melaksanakan pembangunan tol Bojimi tahap 1 ruas pertama, yaitu dari Ciawi ke Cigombong. Kami telah menunjuk kontraktor, utama adalah Waskita Karya, dan sekarang dalam proses persiapan untuk pembangunan. Direncanakan pembangunan bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Tapi kami akan usahakan mudah-mudahan insya Allah sebelum akhir tahun depan. Ya, jadi tidak perlu menunggu 24 bulan. Tapi kalau bisa 22 atau bahkan 20 bulan bisa selesai untuk tahap pertama. Tentunya secara paralel akan dilakukan pembangunan tahap kedua, yaitu dari Cigombong ke Cibadak, kemudian tahap ketiga ke Sukabumi Timur, kemudian tahap keempat ke Sukabumi Barat, dan itu merupakan satu rangkaian pembangunan jalan tol Bojimi yang panjangnya 54 km. Bukan satu investasi yang kecil. Hanya untuk 15 km Ciawi Cigombong saja menelan investasi sekitar 2,9 triliun. Tapi saya berkomitmen akan menyelesaikan pembangunan itu tepat waktu. Yang ingin saya tambahkan di sini, yaitu poin atau butir ketiga. Ini akan tentunya memberikan dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat di 2 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Sukabumi. Karena kenapa? Dengan pembangunan jalan tol, pasti akan menciptakan lapangan kerja. Tadi Bapak Wakil Bupati menghimbau supaya menggunakan unsur masyarakat setempat di dalam konstruksinya. Terima kasih diingatkan. Saya minta kebetulan Pak Safril ada di sini, salah satu tentunya anggota direksi kami di jalan tol. Silakan berdiri Pak Safril, supaya nanti mengingatkan para kontraktor untuk menggunakan juga tenaga kerja setempat, sehingga keberadaan jalan tol ini bukan di nantinya saja, di awalnya sudah memberikan nilai ekonomi yang baik bagi masyarakat. Masyarakat mana ya? Masyarakat yang tentunya terkait 2 kota dan 2 kabupaten tadi. Itu yang pertama. Kemudian saya tambahkan, kalau total investasi sampai 54 km itu akan tentunya membutuhkan investasi yang sangat besar, lebih dari 10 triliun totalnya. Jadi kalau sampai selesai, itu nilai ekonominya juga akan makin tambah besar ya. Jadi mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat tentunya di 2 kota dan 2 kabupaten tersebut. Yang keempat yang ingin saya sampaikan, bahwa MNC Group juga dalam tahap membangun kawasan 2 kota dan 2 kabupaten tadi menjadi kawasan wisata yang terbesar di Indonesia. Dengan membangun kawasan lindung, mulai dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, sampai dengan Kabupaten Sukabumi. Dengan total luasan yang akan dibangun kurang lebih sekitar 3.000 hektar. Yang mana investasinya karena itu adalah jangka panjang, bukan 5 tahun, bukan cuma 10 tahun, lebih dari 10 tahun. Totalnya bisa menelan investasi sampai dengan 30 triliun. Ini adalah satu investasi yang sangat luar biasa. Jadi akan dibangun satu kawasan wisata terpadu, mulai dari tentunya ada kawasan untuk
hiburan untuk keluarga, dan lain-lain. Ya, ada golf dan lain sebagainya. Terpadu itu artinya hampir semua unsur yang dibutuhkan masyarakat ada di sana, akan dibangun di wilayah tersebut. Saya ingin menggarisbawahi di sini, nilai ekonomi yang diciptakan akan sangat luar biasa. Tenaga kerja yang akan terserap di dalam proses pembangunan itu akan sangat banyak sekali. Jadi saya sangat berharap warga dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi itu siap-siap. Karena jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan sangat banyak sekali di dalam proses pembangunan itu sendiri. Kemudian daripada itu, jika proyek itu selesai, tentunya selesai bertahap. Tahun pertama, tahun kedua pasti ada yang selesai. Itu akan memberikan nilai tambah yang sangat luar biasa. Target kami, jika proyek ini selesai, dalam 3-4 tahun ke depan, dengan beberapa proyek yang sudah diselesaikan, itu bisa menampung wisatawan kurang lebih sekitar minimal 3 juta. Angka 3 juta ini akan sangat memberikan nilai ekonomi yang sangat luar biasa bagi masyarakat setempat. Artinya apa? Kalau 3 juta ini membelanjakan 500.000 saja per pengunjung, artinya ada 1,5 triliun pembelanjaan yang dilakukan oleh tentunya pengunjung yang berkunjung. Itu kalau 500.000, kalau lebih ya tentunya lebih besar lagi. Jadi saya ingin menambahkan di sini, saya ingin menggarisbawahi bahwa komitmen kami memang sangat tinggi untuk membangun 2 kota dan 2 kabupaten ini, yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, sekitar antara 10 sampai 11 juta keseluruhannya. Ya, jadi saya sangat bersyukur bisa diterima kehadiran daripada tentunya pembangunan tol maupun juga pembangunan kawasan Lido nanti yang terpadu tersebut, dan janji kami bahwa ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Bukan saja masyarakat tentunya yang 2 kota dan 2 kabupaten tadi, tapi termasuk juga masyarakat Jawa Barat, masyarakat Banten, dan masyarakat DKI Jakarta. Karena itu tentunya dengan tol kalau terbangun, itu jarak tempuh melalui kendaraan kurang lebih hanya setengah jam sampai 2 jam. Ya, jadi akan bermanfaat bagi banyak tentunya masyarakat kita pada umumnya. Dan kalau satu ekonomi itu tumbuh dengan baik, tentunya itu akan bermanfaat bagi bangsa yang kita cintai ini juga. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya banggakan semuanya. Terakhir, tentunya izinkan saya berbicara tentang Partai Perindo. Partai Perindo bukan ada untuk meramaikan kancah atau peta politik nasional. Partai Perindo memiliki visi misi yang jelas. Partai Perindo memiliki basis perjuangan bagaimana bisa menciptakan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Karena kenapa? Kalau kita perhatikan, ada 4 hal utama yang melatar belakangi yang menjadi persoalan daripada bangsa kita ini. 2 persoalan adalah persoalan sangat spesifik, sangat khusus. Yang pertama adalah masalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial artinya perbedaan kesejahteraan antara yang mampu dengan yang kurang mampu. Dalam 20 tahun ini, Indonesia mencapai titik kesenjangan sosial yang paling tinggi. Artinya apa? Pembangunan di tanah air bisa dikatakan lumayan tinggi, 5-6%. Tapi dengan satu catatan, pembangunan tersebut lebih menyentuh masyarakat ekonomi menengah atas, kurang menyentuh masyarakat ekonomi menengah bawah. Sehingga apa? Perjuangan daripada Partai Perindo, bagaimana Partai Perindo bisa ikut ambil bagian yang penting untuk mempersempit kesenjangan sosial ini.
Artinya Partai Perindo memiliki komitmen dengan program-programnya sebagai partai, apalagi kalau dipercaya sebagai pemenang pemilu nanti tahun 2019, memberikan kebijakan-kebijakan ekonomi yang menyentuh tentunya yang bermanfaat bagi masyarakat ekonomi menengah bawah. Yang pada umumnya adalah kita ketahui UMKM, ya usaha mikro kecil menengah, kemudian petani yang juga besar basisnya di sini, nelayan yang basisnya besar juga di Jawa Barat, dan tentunya buruh yang sangat besar juga basisnya di sini maupun di Jawa Barat, dan juga para pengangguran dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Kedua, yang perlu juga merupakan perjuangan daripada Partai Perindo adalah yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Kita harus tahu bahwa masyarakat kita itu banyak yang berusia muda. Kita harus bersyukur. Cara stamina itu bagus, kuat, sehat. Tetapi secara latar belakang pendidikan masih perlu ditingkatkan. 50% pekerja kita itu memiliki latar pendidikan SD ke bawah. Ini yang salah satu menyebabkan kurang tingginya tingkat produktivitas nasional. Ini yang juga menyebabkan selalu ada pertentangan antara upah minimum yang selalu ingin diperjuangkan untuk naik, yang tentunya harus juga diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Kalau dua-duanya bisa jalan, Indonesia akan menjadi negara yang maju. Dua persoalan lagi yang lain, yang merupakan persoalan memang banyak terjadi di negara-negara pada umumnya, negara berkembang, adalah korupsi dan penegakan hukum. Ini yang juga harus diperjuangkan. Ya, saya yakin sekali jika Indonesia bisa mengatasi 4 persoalan tadi, Indonesia bisa mencapai Indonesia yang sejahtera lahir dan batin. Artinya apa? Indonesia bisa menjadi negara maju. Artinya apa? Negara maju itu ada ukurannya, ada parameternya. Jadi kalau seseorang mengatakan kita ingin menjadi negara besar, ukurannya tidak ada negara besar itu. Kita ingin menjadi negara yang berkembang. Kata-kata berkembang itu ukurannya tidak ada. Tapi kalau negara maju, itu ukurannya ada. Karena memang merupakan standar internasional. Jadi kita masih jauh dari situ. Untuk menjadi negara maju, kita harus melompat lebih dari 3 kali lipat secara ekonomi. Bukan hal yang tidak mungkin, hal yang mungkin. Artinya apa? Kalau memang betul-betul para politisi kita memiliki hati untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dan itu ada di Partai Perindo. Saya rasa cukup sekian, saya tidak panjang lebar. Saya akan akhiri pidato saya ini dan sambutan saya ini dan dengan ucapan tentunya terima kasih sekali lagi atas seluruh dukungan baik terhadap pembangunan jalan tol ini, baik keberadaan nanti pembangunan kawasan Lido yang akan menyentuh 4 daerah, dan tentunya atas dukungan terhadap Partai Perindo yang saya telah tadi sampaikan kurang lebih garis besar visi dan misinya. Terakhir dan yang paling penting, Partai Perindo tidak akan berarti apa-apa, tidak akan berguna kalau tidak didukung oleh masyarakat. Kita hanya bisa berhasil berjuang kalau kita bersatu. Itulah kenapa kita pakai nama Perindo. Jadi Perindo itu bukan hanya asal nama, merupakan singkatan dari Persatuan Indonesia. Kita bersatu, kita pasti bisa. Dan selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Terima kasih Bapak. Dimohon untuk tidak turun dahulu untuk pemotongan tumpeng. Kepada Pak Sekjen Bapak Ahmad Rofik dimohon untuk mendampingi Bapak Ketua Umum beserta Bapak Ketua DPW dan Bapak Dr. Samad Jajuli dimohon untuk mendampingi beliau.
Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang akan dilaksanakan oleh yang terhormat Bapak Ketua Umum Partai Perindo juga sekaligus sebagai CEO dari MNC Group yang akan diberikan kepada tokoh masyarakat Kabupaten Sukabumi, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Nas Ahmad Jajuli. Kepada yang terhormat Bapak Haji Baban, dipersilahkan Pak untuk naik ke atas. Iya. Iya. Iya, mana aplausnya? Iya. Satu lagi Bapak Ketua Umum berikan kepada tokoh masyarakat, yaitu Bapak Haji Baban. Iya. Kasih aplausnya, kasih tepuk tangannya mana. Selanjutnya dimohon Bapak Ketua tidak untuk turun dulu, Pak Ketua mohon tetap bertahan di atas. Silakan untuk diabadikan dahulu. Iya. Iya. Kepada yang terhormat Bapak Rizal yang mewakili Bupati Kabupaten Bogor, kalau ada di tengah hadirin dimohon untuk naik ke atas panggung. Kepada yang terhormat Bapak Rizal yang mewakili Ibu Bupati Kabupaten Bogor, jika ada di antara para hadirin dimohon untuk ke atas panggung. Dan untuk menyerahkan cenderamata kepada Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo. Kami persilakan Bapak Rizal. Perwakilan dari Bapak Rizal. Kalau tidak ada, dimohon kepada yang terhormat Bapak Budiwan. Atau... Kami persilakan untuk menyerahkan cenderamata. Perwakilan, silakan. Iya, beri aplausnya. Terima kasih. Selanjutnya pemberian santunan kepada 100 anak yatim dan akan disimbolis secara simbolis